Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pan Kiswandi. Saya mahasiswa Universitas Matul Anwar Banten semester 6. Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sharing tentang mata kuliah yang saya ampu yaitu Pengelola Pendidikan. Di mana saya akan membahas tentang tenaga pendidik. Kita harus tahu pengelolaan tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik harus dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan nasional atau yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini atau pendidikan menengah atas. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada SD atau TK, SMP atau MTS, SMA atau SMK. Dalam satuan pendidikan ada juga paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Pendidik Rancangan Peraturan Pemerintahan RPP tahun 2005 pasal 139 dan pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widiawiswara, tutor, instruktur, fasilitator atau pelatih sebutan lain, dan dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik, di mana pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga pendidik adalah seorang profesional dan bukan hanya sekedar sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa, di mana tidak mempedulikan aspek dan ekonomis dari profesinya itu. Pendidik juga atau tenaga pendidik juga adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Tenaga atau personalia pendidik adalah orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru, para dosen sebagai pemegang peran utama atau manajer administrator, para supervisor, dan para pegawai. Para profesionalia pendidikan perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat. Di sini ada yang namanya peran dan fungsi, di mana terdapat peran dan fungsi dari seorang tenaga pendidik, di mana mereka harus mampu menemukan pembawaan bakat peserta didik, mampu menolong peserta didik dalam perkembangannya, mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didik, mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didik, mampu memahami bakat bawaan peserta didik dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri, dan juga mampu pandai berintrospeksi diri. Pendidik juga harus pandai memilih metode atau teknik pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Yang saya sebutkan itu adalah peran tenaga pendidik.
Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik atau fungsi pendidik itu harus mendewasakan peserta didiknya, memberi dorongan agar peserta didiknya mampu mengembangkan potensi dan karakternya, mampu memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan atau di sekolah misalnya, menjadi jalan bagi masa depan peserta didik saat di lingkungan pendidikan, atau pencerahan peserta didik untuk bisa mencapai masa depan yang lebih baik, menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan, di mana pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang tenaga pendidik yang berlabel ASN atau PNS dan honorer. Di sini mungkin hanya fungsinya sebagai sharing ya, teman-teman. Dari kondisi yang sedang saat ini kita alami, yaitu maraknya wabah corona, bagi pegawai honorer mungkin mereka juga agak kesulitan tentang perekonomiannya, dan mereka juga untuk bisa mendapatkan pendapatannya itu mungkin hanya dari mereka mengajar di sekolah, sedangkan sekolah diliburkan, mungkin mereka juga kebingungan untuk mencari pekerjaan yang lainnya yang sesuai dengan profesi mereka. Kita juga harus harus berbagi mungkinnya dengan mereka agar mereka juga dapat memenuhi kebutuhannya, dan pasti mereka juga membuka jalan usaha yang lain agar perekonomiannya itu tetap terjaga setiap harinya. Sedangkan kalau ASN kan mereka memiliki gaji dari negeri, dari nasional, jadi mereka juga mungkin cukup perekonomiannya dan terjaga. Kita juga harus memperhatikan perkembangan sebagai pelajar atau pendidik agar guru honorer ini bisa lebih baik lagi dalam perekonomiannya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.